salah satu proyek setan itu kan bagaimana menghancurkan rumah tangga. Mencerai pasangan. Membuat pasangan itu cerai. Allah. Itu satu proyek setan dalam riwayat Muslim, bahwa setan itu punya singgasana di laut. Kemudian dia sebarkan pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya. Ketika nanti ada yang lapor, oh saya sudah membuat orang ini minum khamar, saya sudah bikin orang ini zina. Kata iblisnya, kamu belum ngapa-ngapain. Baru ketika ada yang lapor, saya sudah membuat seorang suami menceraikan istrinya. Kata iblis, nah ini baru anak buah saya nih. Jadi itu yang paling menggembirakan setan. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu tadi banyak manfaat-manfaatnya. Ibadah yang paling banyak pahalanya itu dengan menikah. Ya, dengan menikah orang terjaga dari maksiat, dari dosa. Dengan menikah seorang bisa banyak melakukan amal ibadah. Karena seorang suami ketika dia kerja menafkahi itu ibadah. Kemudian mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya itu ibadah. Seorang istri juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabad. Kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Dan seperti yang sama-sama kita tahu, ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Dan juga yang mungkin jadi drama ketika dua orang insan, manusia, mengarungi samudera rumah tangga, yaitu ada pernikahan pun ada perceraian. Jadi bagaimana hukum bercerai dalam Islam? Iya. Masalah cerai ini terutama di negeri kita ini ya sangat menyedihkan ya. Kalau kita lihat data statistik perceraian di Indonesia itu rata-rata setiap tahun, ini data statistik mulai tahun 2020 sampai 2024 ini, rata-rata setiap tahunnya itu 460.000 kasus perceraian. Sampai pernah bisa juga kasus sampai 500, jadi setengah juta per tahun. Setahun ya? Dalam setahun. Allah. Dan yang paling banyak Jawa Barat, juara 1. Juara 2 Jawa Timur. Ya. Dan memang ya banyak faktor sih ya. Banyak faktor. Ada yang karena suaminya mabuk, ada yang karena judi online, ada yang selingkuh, ada yang karena selingkuh, KDRT. Ada yang karena ekonomi betul. Ada yang karena tengkar terus, nggak cocok. Ya, banyak kasus lah. Tapi ya itulah pernikahan. Ada pernikahan dan juga ada perceraian. Ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi tentu kalau kita bicara di dalam agama Islam, ya hukum asal dari perceraian itu adalah ya makruh. Makruh asalnya. Makruh itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan, tapi sebenarnya dibenci juga. Ya, kalau bisa antisipasi, tidak melakukan, tentu itu jauh lebih baik. Kenapa? Ya, banyak para ulama mengatakan hukum asal perceraian itu adalah makruh karena hukum asalnya kita harus mempertahankan pernikahan. Kan kita dianjurkan untuk menikah. Ya betul. Ya, disyariatkan untuk menikah. Betul. Karena di dalam pernikahan itu kan banyak manfaat-manfaatnya. Ya, Allah SWT mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Ya, sehingga kalian saling mencintai, saling mengasihi. Demikian juga di dalam hadis, ya, Nabi mengatakan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai anak-anak muda, menikahlah kalian karena di dalam menikah itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga farji. Nah, kalau kita cerai berarti manfaat-manfaat dari pernikahan tersebut hilang. Tujuan dari pernikahan itu. Kan gitu. Ya, hilang apa yang menjadi tujuan pokok dari pernikahan tersebut hilang dengan adanya perceraian. Oleh karenanya para ulama mengatakan hukum asalnya adalah makruh. Artinya sebisa mungkin kita berusaha untuk menghindari pernikahan. Ya. Perceraian, Zat. Astagfirullah. Ya. Jadi sebisa mungkin untuk kita hindari perceraian. Sebisa mungkin kita mempertahankan pernikahan. Ya. Karena di dalam pernikahan banyak manfaatnya. Makanya salah satu proyek setan itu kan bagaimana menghancurkan rumah tangga. Mencerai
pasangan, membuat pasangan itu cerai. Itu satu proyek setan. Termasuk mega proyek saja, maksudnya proyek papan atasnya saja. Ya, kan ada dalam hadisnya itu ya, dalam riwayat Muslim bahwa setan itu punya singgasana di laut, kemudian dia sebarkan pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya. Ketika nanti ada yang lapor, oh saya sudah membuat orang ini minum khamar, saya sudah bikin orang ini zina. Kata iblisnya, kamu belum ngapa-ngapain. Belum berprestasi. Belum berprestasi. Allah. Baru ketika ada yang lapor, saya sudah membuat seorang suami menceraikan istrinya. Kata iblis, nah ini baru anak buah saya nih. Ini nih, ya, mantep nih. Kerjanya mantep. Jadi itu yang paling menggembirakan setan. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu tadi banyak manfaat-manfaatnya. Ibadah yang paling banyak pahalanya itu dengan menikah. Ya, dengan menikah orang terjaga dari maksiat, dari dosa. Dengan menikah seorang bisa banyak melakukan amal ibadah. Karena seorang suami ketika dia kerja menafkahi itu ibadah. Nyari nafkah ibadah, Ustaz ya? Iya, menafkahi itu ibadah. Ya, kemudian mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya itu ibadah. Seorang istri juga demikian. Ketika dia taat kepada suaminya, ketika dia mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan suaminya, ya, dia mendidik anak-anaknya, itu juga ibadah, pahala, gitu ya. Nah, ketika ada perceraian, apa yang menjadi tujuan utama pernikahan tersebut akhirnya buyar. Ya. Oleh karenanya hukum asal pernikahan adalah makruh kata para ulama. Ini banyak mayoritas ulama mengatakan demikian. Jadi makruh itu bukan sesuatu yang haram juga, Mas. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang cerai juga berarti dia bukan melakukan sesuatu yang berdosa. Ya, karena makruh itu kan beda sama haram. Ya, jadi dibenci tapi dia tidak sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadang memang ada faktor-faktor yang menyebabkan orang itu memang harus cerai gitu. Tidak bisa dipertahankan rumah tangganya saat itu. Ya. Bahkan diriwayatkan Nabi SAW juga dulu pernah mencerai. Beliau pernah menceraikan salah satu istrinya, Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Ya. Namun setelah itu Jibril datang dan memerintahkan kepada Nabi SAW untuk rujuk kembali. Karena Hafsah ini adalah seorang wanita yang rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin berpuasa. Tapi yang menjadi pembahasan adalah berarti Nabi kan pernah apa? Pernah menceraikan. Ya, andaikan itu sesuatu yang haram, tidak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi artinya kita dalam masalah perceraian itu tengah-tengah. Jangan mengatakan itu haram, ya. Tapi jangan juga kemudian kita bebaskan orang bercerai padahal bermudah-mudahan dalam cerai, nggak ada istilahnya, nggak ada hujan, nggak ada mendung, orang menceraikan atau tengkar sedikit, cerai, atau masalah-masalah yang sepele lah ya. Kadang-kadang mungkin hanya karena masalah rebutan atau beda pendapat, ini kita liburan di mana. Suaminya mau sate, istrinya mau soto misalnya, nggak ketemu. Hanya gara-gara istrinya misalkan mungkin kasinan masaknya, kan itu bukan sesuatu yang harus Tapi kalau memang misalkan masalah-masalah alasannya itu memang berat, ya seperti KDRT misalkan, atau ya misalkan juga masalah agama, misalkan nggak bisa diperbaiki lagi, ya udah. Jadi Islam tidak menganjurkan juga untuk cerai, tapi juga tidak melarang. Dilihat dulu dari faktor penyebabnya apa. Iya. Makanya kan di negeri kita pun kalau orang mau cerai itu kan ya ada persidangannya ya. Ada sidangnya dan diupayakan dulu untuk damai. Ya, artinya kalau bisa untuk diselesaikan secara kekeluargaan, hendaknya untuk tidak cerai dulu gitu. Tapi kalau sudah mentok, ya udah. Makanya dalam Islam juga kan memang kalau ada konflik rumah tangga itu kan nggak langsung cerai gitu, nggak. Ada tahapan-tahapannya dalam menyelesaikan solusinya itu. Satu, suruh nasehatin dulu, ya, suruh nasehatin. Misalkan istri yang salah, misalkan suami tugasnya nasehatin. Kalau dinasehatin nggak bisa, ya opsi yang kedua bisa ranjang dulu, bisa ranjang, mungkin bisa kamar, ya.
Opsi yang ketiga baru kemudian tegas, bahkan diperbolehkan untuk mukul. Tentunya dengan aturan-aturan ya, nggak boleh bagian muka, nggak boleh sampai parah, nggak sampai lebam berbekas ya, sampai patah tulang misalkan, sampai muncrat darah misalkan, itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang keempat itu sampai pada taraf masing-masing pihak keluarga dari pihak istri atau pihak suami nanti ada perwakilan dari pihak suami, wakilnya siapa, dari pihak istri siapa, kemudian duduk bersama menyelesaikan. Dimusyawarahkan. Ini gimana nih? Masih bisa dipertahankan apa tidak? Kalau memang bisa dipertahankan, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak bisa, karena memang masalahnya ruwet sekali, jalan satu-satunya adalah memang cerai dan itu yang terbaik, maka Islam pun tidak melarang gitu loh. Jadi Islam tidak ingin juga orang itu terdolimi ya dengan pernikahan, dalam artian setelah dia nikah ternyata ada yang terdolimi. Islam nggak menginginkan juga, karena tujuan dari pernikahan itu adalah bagaimana menggapai sakinah mawaddah gitu loh. Kalau ternyata dalam pernikahan dia tidak mendapatkan tujuan pernikahan tersebut, ya ternyata salah satunya merasa terdolimi, ya ini harus dihilangkan ya kedoliman tersebut. Kalau memang bisa diselesaikan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dan satu-satunya cara adalah yang terbaik adalah dengan perceraian, Islam nggak melarang juga gitu. Jadi intinya Islam itu masya Allah indah sekali. Tidak menganjurkan cerai tanpa sebab, tapi juga tidak melarang. Tidak melarang secara mutlak juga. Kalau memang ada sebab yang membolehkan orang itu untuk cerai, alasannya itu syar'i, ya nggak apa-apa juga gitu. Buktinya apa? Buktinya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Seorang istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram baginya mencium aroma surga. Kalau tanpa alasan yang syar'i. Ya. Berarti pemahamannya kan kalau memang ada alasan yang syar'i gak ada masalah gitu. Jadi intinya cerai itu dilihat. Kalau memang tidak ada sebab, maka ini makruh. Karena hukum asalnya kita harus mempertahankan pernikahan. Karena di dalam pernikahan banyak manfaatnya. Tapi kalau memang ada sebab, dan sebabnya ini syar'i, faktornya itu syar'i, ya maka tidak mengapa. Islam membolehkan juga cerai jika itu adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Gitu. Baik. Jadi intinya itulah tengah-tengah. Tengah-tengah, seperti. Dan hendaknya konsultasi saat ya ketika akan mengambil langkah perceraian, ini kan langkah besar saat ya. Betul. Ya berdoa kepada Allah SWT, ya. Kemudian juga mungkin musyawarah ya dengan orang-orang yang berilmu, terutama kalau dari pihak keluarga, orang tua misalkan, ya karena tentu banyak konsekuensi ya dari perceraian itu kan. Banyak konsekuensinya. Siap. Salah satunya mungkin terutama kalau dia sudah punya anak. Ya, kan kasihan juga kalau nanti anak jadi korban perceraian karena tambah kezaliman saja. Karena banyak itu kasus itu setelah cerai itu kan anak akhirnya terbengkalai. Ya, terbengkalai. Ya, itu yang perlu dipikirkan matang-matang. Tadi ada ungkapan begini Ustaz, yang mungkin banyak beredar juga di kaum muslimin juga, di masyarakat Indonesia juga sama. Cerai itu perkara yang boleh, tapi dibenci sama Allah, Ustaz. Nah ini apakah ini ada perkataan ulama atau ini hadis atau apa Ustaz nih? Yang bunyinya lebih kurang seperti itu, Ustaz? Iya, itu bunyinya abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Memang itu dinisbatkan kepada Nabi SAW, tetapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Oh, jadi lafaz itu banyak beda. Ada gitu, ya. Tapi sebagian para ulama mengatakan hadisnya ini nggak sahih. Ada yang mensahihkan, tapi ada juga yang tidak mensahihkan hadis tersebut dari sisi sanad ya, sisi sanad. Tapi tadi kalau kembali kepada makna, ya secara memang, makna ya. Secara makna ada benarnya juga sih memang. Kenapa? Karena kan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya cerai itu memang boleh, tapi bukan sesuatu yang dianjurkan juga.
Bahkan kalau bisa kita tidak cerai itu lebih bagus karena hukum asalnya kita harus mempertahankan rumah tangga kita, pernikahan kita gitu loh. Makanya kan mungkin dari sisi sanad hadis tersebut menurut para pakar ahli hadis tidak sahih ya. Tidak sahih. Tapi kalau kita lihat dari sisi maknanya memang ada benernya. Kenapa? Dari beberapa alasan yang lain ya. Satu, karena hukum asal kita harus mempertahankan pernikahan karena di dalam pernikahan itu banyak manfaatnya. Dengan kita bercerai, akhirnya hilang manfaat-manfaat dari pernikahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis tadi yang saya sampaikan juga bahwa salah satu proyek iblis itu adalah bagaimana membuat suami istri berpisah, bercerai. Bercerai. Ya itu kan berarti memang itu yang diinginkan oleh iblis gitu loh. Iblis itu menginginkan agar kita cerai gitu. Yang ketiga juga tadi hadis yang saya sampaikan juga hadisnya sahih, yaitu wanita atau seorang istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Itu kan berarti hukum asalnya jangan cerai gitu loh. Ya jangan cerai kecuali kalau memang ada sebab syar'inya ya, sebab syar'i dan sudah dicarikan solusi untuk mempertahankannya, tapi ternyata memang yang lebih baik adalah berpisah ya daripada nikah bertahan tapi menderita, ya udah mungkin lebih baik adalah berpisah. Tentunya talaknya pun atau cerainya pun dengan cara yang baik. Nah ini yang paling penting. Betul, Ustaz. Sebagaimana kita nikah dengan cara yang baik, cerai juga dengan cara yang baik dong. Jangan sampai kita pas nikah Masya Allah undang sana undang sini rame seneng. Pas cerai nggak ada seperti itu, ya kan? Artinya orang cerai pasti nggak kayak pas pernikahan kan? Nggak mungkin dia undang orang di sini, kemudian seneng gitu kan nggak? Itu menunjukkan bahwa hukum asalnya kita jangan bercerai gitu, kita pertahankan. Tapi kalau memang kondisinya sudah nggak bisa dipertahankan lagi ya udah gitu. Baik Ustaz. Tadi mungkin sedikit dan tadi yang Ustaz sampaikan bahwa perceraian perpisahan selalu memang tidak mudah dan tadi timbul kesedihan, luka ya seperti itu. Selalu perpisahan itu tidak pernah mudah Ustaz, seperti itu ya. Dan yang sering terjadi ketika suami istri bercerai adalah setelahnya Ustaz. Itu saling mengungkap bobrok-bobroknya, borok-boroknya, aib-aib dari mantan pasangannya. Nah, ini gimana Ustaz kalau ada yang seperti ini Ustaz? Ya itu. Ini salah satu keburukan dari perceraian ya. Akhirnya masing-masing mengorek luka lama, membongkar aib. Apalagi kalau dia adalah public figure. Akhirnya kemudian digoreng lagi sama media sosial. Makin ini ya, kosong. Sama si lambe turah nih. Gitu. Iya kan. Jadi kacau sudah. Info. Makanya yang paling laris berita di berita media sosial itu kan kalau nggak politik ya berita artis ya selingkuh atau cerai ya sama narkoba. Ya, itu hampir paling sering nih. Ketika acara juga di Uber terus sebabnya apa? Gitu, jejak digitalnya, wah pokoknya nggak karu-karuan saat itu. Ya itulah makanya kita pertama kita harus kembali kepada syariat Islam, di mana dalam syariat Islam itu tadi kita dalam syariat Islam boleh-boleh saja orang itu menceraikan kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi tadi cerainya yang baik. Makanya dalam Al-Quran kan dalam surat At-Tolak tuh. Nah, nama suratnya juga. Nama suratnya aja surat At-Tolak. Artinya apa? Islam itu indah banget. Sampai masalah perceraian aja ada surat khususnya. Menunjukkan Islam ini komplit, lengkap. Sampai masalah perceraian dibahas dalam surat khusus. Apa kata Allah SWT? فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Kalau memang sang istri tersebut sudah mau habis masa iddahnya, maka ya pertahankan pernikahanmu dengan cara yang baik atau berpisahlah dengan cara yang baik. Masya Allah. Artinya kalau memang bisa dipertahankan ya rujuk lagi, ya. Tapi kalau memang nggak bisa,
nggak apa-apa cerai, tapi cerainya dengan cara yang baik. Jangan kayak tadi ngungkit-ngungkit kesalahan pasangannya, membongkar aib pasangannya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena sejatinya adalah aib pasangan kita itu adalah aib kita juga, gitu loh. Ya. Dan di dalam syariat Islam juga kan, kita itu kalau ada aib saudara kita disuruh nutupin. Bukan malah dibongkar. Bukan malah dibongkar. Man satara musliman fid dunya, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Itu menutupi aib seorang muslim. Apalagi itu adalah istilahnya mantan sendiri, istilahnya. Mantan partner hidup. Ya, yang tentunya nggak mungkin lah jelek semuanya kan, nggak mungkin. Pasti ada kebaikan-kebaikannya. Ya. Kemudian juga yang harus kita pikirkan adalah dampak berikutnya, yaitu bagi anak-anak. Coba kalau misalkan itu diketahui oleh anak-anaknya setelah ternyata dulu misalkan cerai itu karena begini dibongkar. Kalau memang pisah, ya sudah pisah dengan cara yang baik tanpa membongkar aib masing-masing. Itu nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh membongkar aib pasangan kita, bahkan saudara kita sesama muslim saja nggak boleh, apalagi itu adalah misalkan mantan istri kita, mantan suami kita, ya itu nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanih walam yadkhulil imanu fi qalbih. Ya, wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi keimanan belum masuk dalam hatinya. La tahtabul muslimin, jangan kalian menggibah, menggosip kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, jangan kalian mencari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu auratahu. Siapa yang cari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah SWT akan menyingkap ya kesalahan dia. Ya. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdhahu walau fi jawfi bauti. Kalau Allah sudah membongkar aibnya, maka apa yang dia lakukan di dalam rumah pun akan dibongkar oleh Allah SWT. Ya, artinya hukum asalnya jangan kita ini membongkar aib seorang muslim. Apalagi dia adalah tadi mantan suami, mantan istri. Dan masih tetap bapak atau ibu dari anak-anak kita. Betul. Nah, itu kan nanti menjadikan trauma bagi anak-anak, ya kan? Ya, kita cerai saja itu sudah kasihan anak-anak. Ya, apalagi kalau misalkan nanti anak tahu, wah sebabnya. Kan sekarang anak gampang lihat di YouTube misalkan, wah ini tentang bapaknya dulu komentar tentang ibunya begini, atau ibunya komentar tentang sekarang jejak digital itu kan gampang. Kejam, betul. Bahkan anak sekarang, anak TK, anak SD aja udah pinter sekarang. Iya ya. Iya. Nah, jadi jangan kita suka membongkar-bongkarnya. Akhirnya kalau kita bongkar juga, ini akan menjadi bisa dibilang masakan lezat bagi media-media TV dan sebagainya, semakin digoreng akhirnya, semakin digoreng. Tapi kalau misalkan kita memang berpisah baik-baik, ya udah, misalkan bilang ya kita kayaknya sudah nggak cocok, misalkan, udah beres. Kita kemudian baik-baik, selanjutnya kemudian saling mendoakan, mudah-mudahan ini ketemu pengganti yang lebih baik, ya. Kemudian tetap berkomitmen untuk mendidik anak, misalkan, ya, tetap menafkahi anak kalau itu seorang ayah, kalau seorang ibu tetap juga memberikan kasih sayang kepada anaknya. Artinya dalam Islam, masya Allah, kalau memang berpisah, berpisahlah dengan cara yang baik. Ya, dalam Al-Quran yang lain juga, dalam surat Al-Ahzab, ya, kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, idza talaqtumul mu'minat, idza nakahtumul mu'minat, summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi ya para wanita, kemudian kalian menceraikannya min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian berhubungan badan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, famatti'uhunna. Berikanlah mut'ah kepada mereka. Yani namanya orang ini padahal belum berhubungan nih. Ya. Istrinya masih tetap perawan nih masih. Ya. Sekelnya belum terbuka, belum terbuka ini istilahnya. Artinya belum ada kerugian yang signifikan gitu ya. Tetap Allah SWT mengatakan apa?
Wamatti'uhunna, berikanlah sesuatu yang menyenangkan buat mantanmu itu. Ya, maksudnya menyenangkan itu ya mungkin ya kalau kita bisa ngasih misalkan maharnya misalkan ya udah nggak usah diminta lagi. Kemudian juga apalagi misalkan ya mungkin kasih sepeda motor, kasih HP, atau mungkin kalau perempuan kan suka perhiasan misalkan, ya dikasih perhiasan. Karena bagaimanapun walaupun dia masih perawan, belum sampai berhubungan badan, tapi yang namanya perceraian itu kan menyimpan luka. Pasti. Nah, Islam ya menutup luka tersebut dengan cara apa? Bikin dia senang. Kemudian wasarrihuhunna sarahan jamila. Berpisahlah dengan mereka dengan perpisahan yang baik. Jadi Islam itu Masya Allah menjaga perasaan gitu loh. Menjaga perasaan sekali. Jadi walaupun memang sudah nih gak cocok ternyata. Gak bisa bareng-bareng lagi. Gak bisa bareng lagi. Padahal itu belum ngapa-ngapain istilahnya. Belum ngapa-ngapain. Disuruh tetap sama Allah SWT ya cerai dengan cara yang baik-baik. Jadi itu yang diatur dalam agama Islam gitu loh. Adapun kalau setelah cerai kemudian saling sindir, saling membongkar aib, berbalas status WA. Apalagi sekarang itu banyak perang WA. Misalkan dia bikin status, misalkan di Instagram atau dia digoreng. Ya, apalagi kalau dia public figure gitu ya. Mungkin kalau dia orang nggak terlalu terkenal gitu mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi kalau dia public figure, digoreng sama media. Ya, jadi bahan gosip bulan-bulanan. Iya, akhirnya nggak selesai. Dan itu berdampak kepada kaum muslimin. Berdampaknya apa? Akhirnya kita disibukkan dengan berita-berita yang nggak bermutu. Dapat asupan berita, dapat informasi yang jadi toksik, jadi racun saat kaum muslimin. Nggak penting berita-berita seperti itu. Akhirnya ya kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Bahkan itu juga akhirnya menjadikan kita juga akhirnya suudzon juga misalkan. Kan itu belum tentu benar. Betul. Misalkan ini karena si fulan KDRT, ini karena suaminya KDRT, atau ini karena istrinya selingkuh, ini karena ini. Iya kalau benar. Kalau nggak benar. Kalau nggak benar. Apalagi kalau misalkan nuduh selingkuh dalam Islam itu kan kalau sampai nuduh zina itu kan ada aturannya. Ya, ada aturannya, harus mendatangkan 4 saksi. Kalau kalau tidak maka dia dicambuk 80 kali. Yang nuduh itu. Yang tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanuna jalda wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dengan zina. Ya, demikian juga kalau nuduh laki-laki juga ya. Kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, ya, maka cambuklah dia 80 kali. Allah. Dan jangan kamu terima persaksiannya selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kalau kita misalkan beritanya belum pasti benar, akhirnya kan kita ya namanya hanya dari satu pihak itu kan kita mungkin percaya aja, banyak orang percaya akhirnya. Ya, padahal itu belum tentu benar gitu maksud saya. Nah, kan harus pembuktian. Dan pembuktian juga nggak bisa, dalam Islam itu nggak bisa hanya sekedar misalkan foto atau video. Karena itu bisa diedit. Harus 4 saksi. Ya, itu pun terpercaya dan kesaksiannya sama, nggak ada yang berbeda. Jadi berat. Ya, nah, ini kadang-kadang kita menggampangkan, bermudah-mudah. Ini karena selingkuh, ada isu orang ketiga sehingga kita juga ikut terbawa, padahal itu belum tentu benar gitu. Ikut sebel sama yang dituduh selingkuh. Itu menjadikan akhirnya menyibukkan kaum muslimin dengan hal-hal yang belum tentu benar gitu. Belum tentu benar. Kecuali kalau memang orangnya ngaku lah, itu masalah lain gitu. Ini kadang beritanya saja belum tentu benar, hanya gosip liar. Kan tidak semua gosip itu kemudian benar gitu. Betapa banyak gosip-gosip ternyata setelah diselidiki tidak seperti itu. Hanya asumsi saja, dugaan gitu. seperti itu.
ya khair. Baik Ustaz. Tadi ada Ustaz sempat sebutkan apa mut'ah tadi Ustaz, memberikan sesuatu yang menyenangkan mantan pasangan kita dari laki-laki ke perempuan Ustaz. Ini perlu digarisbawahi Ustaz. Kadang-kadang ketika sudah bercerai seolah sudah ini bukan bahkan memanggil dengan panggilan yang buruk kepada mantan pasangan Ustaz, seperti itu. Jadi ini disyariatkan saja ketika memang kita mampu ya, misalnya si laki-lakinya itu mampu, misalnya berikan mungkin konteksnya hadiah kali ya untuk menyenangkan mantan kita. Betul. Itu disyariatkan begitu. Itu di dalam Al-Quran tadi ya ada surat Al-Ahzab, wa matti'uhunna, berikanlah mereka mut'ah. Bukan nikah mut'ah ya. Bukan nikah mut'ah. Emang istilahnya itu istilahnya, ya. Secara artinya mut'ah itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi buat mereka senang. Ya mungkin seperti tadi misalkan kalau perempuan kan sukanya perhiasan misalkan. Kasihlah misalkan perhiasan. Atau misalkan kalau dia orang kaya misalkan udahlah kasih mobilnya. Punya mobil 2 kasih 1 lah gitu. Jadi artinya apa? Supaya itu untuk menutup kesedihannya. Ya, karena orang yang dicerai pasti sedih dong. Terluka pasti. Terluka, apalagi kalau misalkan sudah lama, apalagi kalau sudah punya anak, ya pasti adalah kenangan-kenangan indah itu pasti ada, sehingga berat. Orang yang tadi saja itu ayat itu kalau kalian menikahi dan kalian menceraikan sebelum kalian berhubungan. Istilahnya baru akad nih, ternyata nggak cocok ternyata, ya, mungkin. Ketika nador sama faktanya beda misalnya. Pas nador nggak taunya baru lewat foto, pas video saja gitu. Ternyata cuma pakai filter. Pas setelah kobil tuh, loh kok aslinya begini gitu. Padahal belum ngapa-ngapain. Itu saja disuruh oleh Allah SWT memberikan mut'ah. Maksud saya secara luka kesedihan sebelum berapa itu? Iya. Ya, apalagi kalau yang sudah lama, apalagi yang sudah punya bertahun-tahun, misalkan apalagi sudah punya anak. Betul, ya tentu ini lebih utama untuk diberi tadi sesuatu hal yang menyenangkan dan pisahnya baik-baik. Makanya selanjutnya kan wasarrihuhunna sarahan jamila. Kamu cerailah dengan mereka dengan perceraian yang baik gitu. Jangan udah kadang sebagian orang itu kalau sudah nikah udah ya saling musuhan, saling menjelek-jelekkan, sudah ini aja udah, ya nggak pernah ada, sudah kayak musuh aja udah. Musuh aja, betul. Udah kayak musuh. Nah itu kan nggak benar itu, itu tidak benar. Lebih-lebih kalau setelah cerai akhirnya udah nggak menafkahi anaknya lagi. Lupa ini benar tanggung padahal jawab. itu kan kewajiban. Nggak ada mantan bapak saat ya. Nggak ada mantan ayah gitu dalam. Mantan suami ada. Mantan suami ada. Mantan istri ada. Mantan ayah nggak ada. Mantan ibu juga nggak ada. Dia tetap orang walaupun sudah cerai itu wajib loh tetap menafkahi. Sekarang banyak kan orang kalau sudah cerai udah lepas tangan saja sudah. Nggak peduli dengan anaknya. Nah itu kan termasuk kesalahan yang fatal juga gitu. Ya makanya penting nih sebenarnya kaum muslimin untuk belajar kembali agama Islam ya. Satu, supaya kita ini nggak gampang-gampang cerai. Nggak gampang-gampang cerai. Kita pahami. Makanya sangat bagus itu kalau misalkan orang itu belum cerai, sebelum nikah itu bagus itu ada pelatihan. Ada daurahnya dulu lah gitu. Daurah pernikahan ya? Iya betul. Itu bagus tuh. Kalau misalkan itu bisa, misalkan ini kalau dari Kemenak atau ya bisa membuat sebuah aturan konsep seperti itu. Jadi siapapun yang sebelum nikah nih ya, kalau dia beragama Islam misalkan dikasih ya daurah lah dulu. Sehari 2 hari tentang gambaran pernikahan, terus suami istri bagaimana, nanti kalau ada konflik bagaimana. Itu dipahamkan karena apa? Banyak sekarang ini ya terutama anak-anak muda mungkin ya. Hanya semangat nikah tapi nggak punya bekal ilmu. Sehingga ketika dia masuk dalam rumah tangga kaget banyak masalah-masalah yang di luar dari ekspektasi dia. Luar ekspektasinya. Ya, di luar dari bayangan dia. Oh, ternyata kok gini. Pas pacaran, wah, yang manis-manis yang keluar. Begitu nikah beneran, ya boroknya keluar semuanya. Di situ banyak yang kaget. Lah makanya itu sangat bagus tuh kalau sebelum ada pernikahan tuh ada semacam ya pelatihan, pemahaman terlebih dahulu. Saya kira itu sebagai pembekalan lah ya. Al ilmu qoblal qaul wal amal ya. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat supaya kita nanti faham gitu.
pernikahan itu. Banyak yang terjadi dalam perceraian itu karena suami istri tidak punya ilmu. Nggak punya ilmunya, betul. Ya, tidak punya ilmu tentang bagaimana kewajiban seorang suami, bagaimana kewajiban seorang istri, bagaimana nanti menghadapi masalah dalam rumah tangga. Pikirnya baik-baik aja dalam rumah tangga nikah. Nggak taunya ternyata. Nah, termasuk ini bahkan yang sudah ngaji sekalipun. Bahkan yang udah ngaji sekalipun. Kadang kan membayangkan kalau sudah nikah sama mungkin akhwat yang udah jilbab besar, bahkan mungkin sudah cadaran, aman lah gitu. Kayak nggak akan ada konflik gitu di rumahnya ya gitu. Ternyata banyak juga yang di luar dari ekspektasi. Walaupun kalau sudah punya bekal ilmu agama, insya Allah lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan. Karena dia punya panduan gitu. Baik. Tadi berkaitan kok sudah punya anak saat misalnya ketika berpisah dan punya anak saat. Ini berkaitan dengan hak asuh saat. Gimana saat ketika sudah punya anak misalnya dan ternyata anaknya mungkin masih kecil atau mungkin yang sudah balik itu seperti itu. Ini hukumnya gimana saat dalam Islam? Ya biasanya jadi rebutan ya. Kalau sudah nikah. Ada dua, satu ikut kamu, satu ikut saya. Gitu seperti itu. Iya. Itu kalau dalam aturan agama Islam itu dilihat dari anaknya nanti. Anak milih saja. Enggak, maksudnya kalau anaknya misalkan nih anaknya masih balita misalkan, maka itu nanti hak asuhnya dimenangkan ke ibu. Kok masih di bawah? Di bawah masih belum mumayyiz belum mumayyiz, dia belum ngerti, belum bisa membedakan, maka itu yang paling berhak tentang kepengasuhan anak itu adalah ibu. Kenapa? Karena kalau dia masih kecil itu lebih butuh kepada ibu daripada kepada bapak. Bayangkan misalkan anak bayi misalnya. Ya dia habis punya anak bayi, ternyata kan kemarin ada kasus juga itu ya yang KDRT habis lahiran malah atau lagi mengandung gitu, kemudian ya, itu kalau misalkan habis dia punya bayi terus cerai misalkan, itu kalau diberikan kepada ayah kan repot. Gimana asinya? Iya, makanya. Dan tentu kasih sayang seorang ibu beda sama seorang bapak. Betul. Ketika saat masih kecil itu ya, masih bayi itu, makanya dimenangkan adalah ibu. Ke ibunya. Ya, makanya dulu pernah ada seorang wanita, wahai Rasulullah SAW, suamiku menceraikanku, dan dia pingin mengambil hak asuh anakku yang masih bayi ini untuk dia, maksudnya hak asuhnya untuk suaminya. Padahal anakku ini butuh kepada kasih sayang saya, kepengasuhan saya, butuh kepada ASI saya. Kata Nabi SAW, kamu yang lebih berhak. Adapun kalau dia sudah ngerti, anak ini sudah dewasa, apalagi sudah balik, maka diserahkan kepada anak. Oh, memilih anaknya nanti punya hak pilih anak, itu saat ya. Pilih ya. Kayak pemilu nih, milih mana nih, nomor 1 atau nomor 2? Jadi maksudnya kalau sudah gede, sudah ngerti, itu nanti diserahkan kepada anak, suruh milih dia. Mau ikut bapaknya, ikut bapak ibunya, atau ikut ibu. Karena dulu pernah juga pada kasus seorang seorang anak gitu ya, dan dia sudah mumayyiz gitu ya, sudah ngerti, rebutan bapaknya sama ibunya. Maka Nabi SAW menyuruh kepada anak tersebut untuk milih, kamu ikut bapak atau ikut ibu, ya. Nah, kemudian kalau nggak salah anak tersebut memilih ke bapaknya. Jadi kalau dia sudah dewasa maka dikembalikan kepada anak itu sendiri. Kan nanti anak sudah bisa mikir tuh, lebih baik dia milih bapak atau milih ibu, ya gitu. Kalau nanti terjadi pertengkaran juga, konflik juga, karena itu maka itu larinya nanti ke pengadilan, ke hakim ya, di pengadilan, kepada hakim. Ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, dan nanti keputusan hakim yang menghilangkan percekcokan. Tapi secara umum garis besarnya seperti tadi. Kalau dia masih kecil berarti itu yang lebih berhak adalah ibunya. Tapi kalau sudah mumayyiz, sudah ngerti, maka anaknya yang suruh milih. Milih bapak atau milih ibu. Ya, untuk ikut siapa. Tapi kalau bukan berarti juga kalau misalkan dia ikut ibu misalkan, bukan berarti bapak nggak boleh nemuin ya. Ya itu juga ya, keliru kalau nggak boleh. Iya, karena bagaimanapun itu seorang ayahnya gitu kan. Nah, atau misalkan ternyata dia karena dewasa
disuruh milih ternyata dia milih ayahnya misalkan. Jangan sampai kemudian sang ayah melarang ibunya untuk, namanya ibu ya, mungkin walaupun ternyata anaknya lebih milih kepada bapak misalkan, ya mungkin ibunya juga pengen melihat anaknya, kangen juga, darah dagingnya sendiri, Ustaz ya. Betul. Nah, ya, jangan sampai kemudian sang ayah melarang ibunya. Menghalang-halangi. Betul. Nah, ini kan jadi masalah juga. Nah, harusnya kalau kita ikut dalam syariat Islam dan masing-masing adalah dewasa, menyikapi permasalahan, berdamai dengan kejadian, betul. Ya gimana lagi kalau memang sudah nggak bisa bersatu lagi, ya kita harusnya bisa memaklumi keadaan dan bisa bersama-sama demi anak nanti. Menebar dakwah, meraih surga.